Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrina Izati dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan atau menyelesaikan persoalan tentang bangun ruang menggunakan software GeoGebra. Jadi capaian pembelajaran kali ini yaitu pertama, untuk memahami bangun ruang menggunakan tools dalam GeoGebra untuk bangun ruang dan menyelesaikan contoh soal bangun ruang. Dan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembuatan modul pembelajaran, mahasiswa dapat memahami bangun ruang, menggunakan tools dalam GeoGebra untuk bangun ruang, dan menyelesaikan contoh soal bangun ruang. Jadi di sini ada 8 subbab. Yang pertama yaitu membuat kubus 2 dimensi. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat kubus 2 dimensi. Yang pertama yaitu kita ketahui terlebih dahulu panjang setiap sisinya. Misal kita akan membuat suatu kubus dengan panjang sisinya yaitu 3 satuan. Kita buat 4 titik terlebih dahulu untuk membuat perseginya. Misal titiknya ada di sini, di negatif 5,4. Kemudian titik B-nya ada di negatif 2,4. Titik C-nya ada di negatif 2,1 dan titik D-nya ada negatif 5,1. Setelahnya kita hubungkan keempat titik tersebut menggunakan poligon. Kita akan membuat vektor dengan menggunakan vektor tool. Misalkan vektornya ada di sini. Setelah itu kita akan mencari bayangan dari setiap titik. Dengan cara kita akan mengklik Translate by Vector. Kita klik titiknya, kemudian kita klik vektornya, didapatkan A aksen. Kita klik titik B, kemudian klik vektornya, didapatkan B aksen. Kemudian kita klik C, dan klik vektornya, didapatkan C aksen. Kemudian kita klik D, kemudian kita klik vektornya, kita dapatkan D aksen. Kita kembali hubungkan titik-titik baru tersebut menggunakan polygon tool. Setelah itu kita akan membuat kubusnya dengan menggabungkan atau menghubungkan titik-titik yang tersedia. Karena kita di sini sudah mempunyai sisi bagian depan dan belakang, kita akan menghubungkan titik bagian samping-samping dan atas bawah dengan menggunakan polygon tools juga. Kita gabungkan A dengan A aksen, aksen ke D aksen, D aksen ke D, D ke A. Supaya nggak bingung, kita coba ubah untuk warnanya dari setiap sisi. Klik kanan, lalu kita klik setting, lalu kita pilih color. Kita pilih warna ini. Kemudian untuk sisi yang ini, klik kanan, setting, color, kita pilih warna ini. Setelah itu kita hubungkan lagi untuk sisi bagian samping kanan. Titik C dengan C aksen, C aksen dengan B aksen, B aksen dengan B, B dengan titik C. Kita Lalu kita ubah warnanya. Kemudian kita hubungkan titik-titik yang ada di bagian bawah untuk membuat sisi bagian bawah. Kita ubah warnanya. Jangan lupa untuk mengklik tools move supaya nanti tidak akan terjadi kesalahan seperti tadi. Kita klik bangunnya,
kemudian pilih warnanya, misal kita pilih warna hijau, lalu kita buat lagi sisi yang bagian atas dengan mengklik polygon tool. Kita hubungkan setiap titiknya. Nah, jadilah sebuah bangun. Nah, di sini itu bangunnya masih kayak balok ya. Hal ini dikarenakan vektornya yang memanjang seperti ini. Jadi, kita bisa mengubah bentuk kubus ini dengan menggerakkan vektornya. Nah, misal sekarang kita akan membuat bangun kubus yang sisinya berukuran 2 satuan. Kita buat lagi titiknya 4 titik untuk yang membentuk sebuah persegi. Misal kita buat di sini 1,3 untuk titik A, titik B-nya 3,3, titik C-nya 3,1, titik D-nya 1,1. Kita hubungkan keempat titik menggunakan polygon tools. Setelah itu kita akan membuat vektornya dengan mengklik translate by vector. Misalkan kita taruh di sini vektornya. Setelah itu kita akan membuat vektor dengan mengklik vektor. Misal di sini kita akan taruh vektornya. Setelah itu kita cari bayangan dari setiap titik dengan menggunakan translate by vector. Kita klik titik A, kemudian klik vektornya, kemudian klik titik B, kita klik vektornya, kita klik titik C, kita klik vektornya, lalu kita klik titik D, dan klik vektornya. Didapatkan setiap bayangan dari titik. Setelah itu kita hubungkan keempat titik baru tersebut menggunakan polygon tools. Kita ubah warnanya. Nah, setelah itu sama seperti tadi, kita gabungkan titik-titik tadi untuk membentuk sisi-sisi yang belum terbentuk supaya untuk bisa membentuk bangun kubus menggunakan polygon tools. Kita gabungkan titik-titik yang sebelah kiri. Kita ubah warnanya. Kita gabungkan juga untuk titik-titik yang sebelah kanan, sisi sebelah kanan. Kemudian kita ubah warnanya. Setelah itu kita buat sisi bagian bawah dengan menghubungkan setiap titik D, titik C, titik C aksen, titik D aksen. Kita ubah warnanya juga. Setelah itu kita gabungkan titik bagian atas untuk membuat sisi bagian atas. Nah, bangun tersebut kita bisa ubah atau atur ukurannya dengan menggerakkan vektor. Dan kita dapatkan bangun kubus dengan panjang 2 satuan. Sekarang kita akan membuat unsur dari tabung. Misalkan
Yang pertama kita buat slidernya terlebih dahulu. Klik slider. Kita posisikan slidernya di sini. Kemudian akan muncul kotak dialog. Kita namakan slidernya ini R. Misalnya intervalnya dimulai dari 1 hingga 5. Kemudian klik OK. Setelah itu kita buat slider lagi untuk T-nya. Misalkan kita taruh di sini. Kita namakan T dengan intervalnya mulai dari 2 hingga 7. Kita buat slidernya ini menjadi vertikal dengan klik slider, lalu kita pilih vertikal. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita inputkan persamaan untuk membuat alas dari tabung. Kita inputkan X kuadrat bagi dengan R kuadrat. Kita kalikan dengan 1 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 1. Nah, didapatkan alas dari tabung. Kemudian kita membuat tutup tabung dengan kita menginputkan X kuadrat dibagikan dengan R kuadrat dikalikan 1 kuadrat ditambahkan dengan Y dikurangi T kuadrat sama dengan 1. Kita coba gerakan slidernya ya. Untuk slider T, kita gerakan, tutup tabung akan bergerak sesuai dengan T-nya. Bisa kita buat T-nya di sini 4,5. Dan R-nya jika kita gerakan, setiap alas dan juga tutup tabung akan berubah bentuknya, berubah ukuran. Misal kita buat di sini R-nya 1,5. Setelah itu kita akan buat selimutnya dengan menginputkan X sama dengan R dan X sama dengan negatif R. Setelah itu kita akan klik intersect tool. Kita buat titik di sini. Didapatkan titik A, B, C, D. Kemudian kita buat segmen garis AD dan juga BC. Kita hide untuk yang persamaan X sama dengan R dan X sama dengan negatif R. Nah, kita dapatkan di sini yaitu tabung dengan panjang dengan tinggi 4,5 dan dengan jari-jari 1,5. Kita gerakan di sini R-nya dan juga T-nya. Tabungnya juga akan ikut berubah bentuk sesuai dengan slidernya. Untuk contoh yang kedua, kita misalkan kita buat R-nya yaitu mulai dengan interval 1 hingga 7. Kita namakan R-nya, namakan slider R, minimalnya 1, maksimalnya 7. Kita klik OK. Kemudian kita buat slider untuk T-nya. Kita namakan T. Misal T-nya minimal intervalnya yaitu 2, maksimalnya 7. Kita buat T-nya ini menjadi vertikal. Kita klik slider, kemudian pilih vertikal dan klik OK.
Setelah itu kita inputkan persamaan yang sama seperti tadi untuk membuat tutup tabung. Maksud saya alas tabung. Kita tuliskan X kuadrat dibagikan dengan R kuadrat dikalikan dengan 1 kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita buat tutup tabung dengan menginputkan persamaan X kuadrat dibagi dengan R kuadrat kalikan 1 kuadrat ditambahkan dengan Y plus T kuadrat sama dengan 1. Kita misalkan di sini T-nya kita pakai yang 5. R-nya tetap 1. Selanjutnya kita buat selimut dari tabung dengan menginputkan X sama dengan R dan X sama dengan negatif R. Kemudian kita buat intersect, klik di sini, di sini, di sini, dan di sini. Setelah itu buat segmen garis AD dan juga BC. Setelah itu kita hide atau sembunyikan X sama dengan R dan X sama dengan negatif R dan didapatkan tabung dengan panjang T-nya yaitu 5 dan R-nya sama dengan 1. Atau mungkin bisa diubah sesuai dengan keinginan, misalnya R-nya 2,4, T-nya tetap 5. Dan di sini didapatkan kita punya selimut tabung, kemudian kita punya alas tabung dan tutup tabung. Selanjutnya kita akan membuat kubus 3 dimensi. Karena kita akan membuat bangun 3 dimensi, kita aktifkan (3D Graphic). Nah, untuk membuat kubus kita perlukan persegi. Misal kita buat perseginya itu berukuran 4 satuan. Kita buat 4 titik yang membentuk persegi. Misalkan titiknya ada di 1,3, 5,3, 5,-1, dan 1,-1. Kita hubungkan setiap titik menggunakan polygon tool. Nah, kita dapatkan bangun persegi di lembar kerja yang pertama dan juga bangun persegi di lembar kerja kedua yang di 3D Graphic. Untuk membuat kubusnya, kita klik bangun yang ada di 3D Graphic, kemudian kita pilih Extrude to Prism, kemudian kita klik lagi bangunnya, dan kita inputkan ke tinggi dari bangun kubus yang kita mau. Berhubung tadi sisinya yaitu 4 satuan, karena kubus itu memiliki sisi yang sama panjang, maka kita inputkan di sini 4. Klik OK. Nah, kita dapatkan di sini kubus dengan panjang satuannya yaitu 4 satuan.
Contoh selanjutnya, kita akan coba buat kubus dengan panjang sisinya yaitu 3 satuan. Kita buat persegi terlebih dahulu. Misalkan titiknya ada di 1,4 untuk titik A, titik B nya ada di 4,4, titik C ada di 4,1, titik D ada di 1,1. Kita hubungkan setiap titik dengan polygon tools. Nah, di sini kita dapatkan juga persegi yang ada di 3D Graphic. Setelah itu kita buat kubusnya dengan cara mengklik persegi yang ada di 3D Graphic, kemudian kita pilih Tools Extrude to Prism. Kita klik lagi persegi yang ada di 3D Graphic, lalu kita inputkan altitude-nya atau ketinggiannya. Karena tadi kubusnya berukuran 3 satuan, berarti tingginya juga 3 satuan. Kita inputkan 3, lalu klik OK. Nah, kita dapatkan di sini kubus dengan panjang satuannya yaitu 3 satuan. Selanjutnya kita akan membuat piramida. Misalkan kita akan membuat piramida dengan alas yang berbentuk segi 5. Kita buat alasnya terlebih dahulu. Kita pakai regular polygon. Kenapa menggunakan regular polygon? Supaya nanti alasnya itu simetris begitu. Kemudian kita pilih 2 titik sembarang. Misalnya di sini. Dan di sini. Karena segi 5 berarti sisinya kan ada 5. Kita inputkan di sini 5. Kemudian klik OK. Nah, kita dapatkan di sini alas dari prisma yang akan kita bentuk. Maksud saya piramida yang akan kita bentuk. Itu juga yang di bagian lembar kerja yang 3D Graphic juga muncul alasnya. Kemudian untuk membuat bangun ruangnya, kita klik bangun yang ada di 3D Graphic, lalu kemudian kita pilih Extrude to Pyramid, kemudian kita klik lagi bangun yang ada di 3D Graphic, kemudian kita inputkan tingginya. Misalkan kita inputkan di sini 6, kemudian klik OK. Nah, kita dapatkan di sini piramid dengan alas segi 5 dengan ketinggian 6 satuan. Kita akan coba membuat piramid lagi. Kita coba membuat piramid dengan alas segi 4. Kita bisa membuat alasnya menggunakan cara manual atau menggunakan titik-titik yang seperti kita buat tadi yang saat membuat kubus, atau bisa juga menggunakan yang regular polygon. Kita pakai regular polygon saja. Kita klik regular polygon, kemudian kita pilih 2 titik sembarang, misal titik ini dan titik ini. Karena segi 4, berarti kita inputkan di sini 4. Kemudian klik OK. Nah, kita dapatkan di sini alas dari piramid yang akan kita buat. Jangan lupa kita klik Move Tool, kemudian kita klik alas yang ada di 3D Graphic, kemudian kita pilih di sini Extrude to Pyramid. Kemudian klik lagi bangunnya yang ada di 3D Graphic. Dan kita inputkan tinggi yang kita mau. Misal kita inputkan di sini 5. Kemudian klik OK. Nah, kita dapatkan di sini
piramid dengan alas persegi 4, segi 4 dengan tinggi 5 satuan. Setelah ini kita akan membuat jajar genjang menjadi prisma. Yang pertama kita lakukan yaitu pastikan kita telah mengaktifkan tampilan 3 dimensi. Kemudian kita akan membuat jajar genjangnya terlebih dahulu. Kita buat 4 titik yang membentuk jajar genjang. Misalkan titiknya ada di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan 4 titik tersebut menggunakan polygon tool. Oke. Bisa kita lihat di sebelah yang kanan ini, yang bagian grafik 3 dimensi, juga muncul jajar genjangnya. Kemudian kita akan buat prismanya dengan cara kita mengklik jajar genjang yang berada pada grafik 3 dimensi, kemudian kita klik di sini, kita pilih extrude to prism, kemudian kita pilih lagi bangunnya, kemudian kita inputkan ketinggiannya atau altitude-nya. Misalkan kita di sini akan menginputkan 6, kemudian kita klik OK, dan setelahnya kita mendapatkan prisma alas jajar genjang dengan tinggi 6 satuan. Untuk contoh yang kedua, misalkan kita akan membuat jajar genjang dengan panjang bagian yang horizontal yaitu 4 satuan. Untuk yang bagian yang vertikal kita buat 3 satuan. Misalkan kita buat di sini titiknya 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang bagian vertikalnya 3 satuan di sini. Lalu kita hubungkan ke 4 titik menggunakan polygon tool. Setelahnya kita klik jajar genjang yang ada pada grafik 3 dimensi menggunakan move tool. Kita klik, kemudian kita pilih extrude to prism. Kemudian kita klik lagi dan kita inputkan altitude-nya. Kita inputkan di sini altitude-nya yaitu 7 satuan. Kemudian kita klik OK dan kita dapatkan prisma alas jajar genjang dengan tingginya 7 satuan. Untuk selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring dari sebuah kubus. Yang pertama kita pastikan grafik 3 dimensinya sudah aktif. Lalu kemudian kita akan membuat kubus. Misalnya kita akan membuat kubus dengan panjang sisinya yaitu 4 satuan. Kita buat 4 titik yang membentuk sebuah kubus. Misalkan titiknya ada di sini 1,3 untuk titik A, 1, 2, 3, 4, 5,3 untuk titik B nya, lalu 5,-1 untuk titik C, dan 1,-1 untuk titik D. Lalu kita akan menghubungkan keempat titik tersebut sehingga membentuk sebuah persegi. Nah, setelah itu kita akan mengklik persegi yang ada di bagian 3D graphic, kemudian kita pilih
extrude to prism, klik kembali bagian persegi yang ada di 3D graphic, kemudian kita masukkan altitude-nya. Karena tadi perseginya memiliki sisi 4 satuan, berarti kita inputkan di sini 4. Klik OK. Nah, kita dapatkan bangun kubus dengan panjang sisinya yaitu 4 satuan. Lalu untuk membuat jaring-jaringnya, kita klik kubusnya di sembarang sisi, lalu kemudian kita pilih net, kemudian kita klik kembali bangun kubus tadi, dan didapatkan jaring-jaring kubusnya. Nah, ini dia. Kita coba buat lagi jaring-jaring kubus dengan cara yang agak berbeda dalam membuat kubusnya. Yang pertama, kita klik bagian 3D graphic. Kemudian kita pilih di sini cube untuk membuat kubusnya. Dan kemudian pilih kembali. Sebentar. Nah, kita pilih cube. Kemudian kita pilih sembarang titik untuk membuat dua titik yang berbeda. Kita pilih di sini titik di negatif 2 dan juga di 2. Dan didapatkan kubus dengan panjang sisinya 2 satuan. Setelah itu, kita klik di sembarang sisi pada bangun kubus yang ada di 3D graphic. Kita pilih net, lalu klik kembali kubusnya, dan didapatkan jaring-jaring dari kubus. Nah, jaring-jaring ini kita bisa buat menutup atau terbuka dengan menggeser slidernya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membuat piramid dan jaring-jaringnya. Yang harus kita buat terlebih dahulu yaitu kita akan membuat piramid terlebih dahulu. Misal kita akan membuat piramid dengan alas yang berbentuk segi 5. Kita pilih regular polygon, kita klik sembarang titik, 2 titik, misal di negatif 6,4 dan negatif 2,4. Karena kita akan membuat segi 5, kita inputkan di sini 5. Kemudian kita klik OK. Yang di sebelah kanan kita sudah memiliki alas dari piramid yang berbentuk segi 5. Untuk membuat piramidnya, kita klik alas tersebut. Kemudian kita pilih extrude to pyramid. Kemudian kita klik kembali dan kita inputkan altitude-nya. Misalkan di sini kita inputkan altitude-nya yaitu 5. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita dapatkan piramid dengan alas persegi segi 5 dengan tingginya yaitu 5 satuan. Kemudian untuk membuat jaring-jaringnya, kita klik piramid tersebut. Kemudian kita pilih net, klik kembali piramidnya, dan didapatkan di sini yaitu jaring-jaring dari piramida alas segi 5. Untuk contoh yang kedua, kita akan
membuat jaring-jaring piramida lagi, namun dengan cara yang agak berbeda. Perbedaannya adalah dari cara membuat piramidanya. Kita klik bagian lembar kerja yang 3D graphic, kemudian kita pilih piramid. Kemudian kita buat poligon atau alas dari piramid pada 3D graphic. Kemudian kita buat tingginya dengan memilih sembarang letak titik pada sumbu Z. Misalnya kita akan membuat piramida dengan alas persegi. Kita pilih di sini titik -4. Setelah itu kita tarik ke atas ke sumbu Z-nya untuk membuat tinggi dari piramidnya. Di sini kita milih tingginya 6. Nah, sudah terbuat piramidanya. Kemudian setelah itu kita akan membuat jaring-jaringnya. Kita klik piramidanya, kemudian kita pilih net. Setelah itu klik kembali piramidanya, dan terbentuklah di sini jaring-jaring dari piramida dengan alas segi 4 dengan tingginya 6 satuan. Kita coba geser slidernya. Nah, jaring-jaringnya akan menutup atau terbuka sesuai dengan gerakan slidernya. Untuk latihan soalnya, yang pertama yaitu buatlah kubus 2 dimensi dengan panjang sisi 6 satuan. Yang pertama kita buat perseginya terlebih dahulu dengan membuat 4 titik yang berjarak 6 satuan. Misal titik A nya ada di -5,3. Kita perbesar dulu. -5,3 itu titik A. Titik B nya berada di 1,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Titik C nya berada di 1,-3 dan titik D nya ada di -5,-3. Kemudian kita hubungkan keempat titik menggunakan polygon tool. Nah, setelah itu kita akan buat vektor. Vektornya kita taruh di sini. Soal ini. Kemudian kita cari bayangan dari setiap titik. Dengan cara kita mengklik translate by vector, kita klik titik A, kemudian klik vektornya, kemudian kita klik titik B, kita klik vektornya, kita klik titik C, lalu kita klik vektornya, dan kemudian kita klik titik D, kita klik vektornya. Kemudian setiap titik baru tersebut kita hubungkan dengan polygon tool. Kita gabungkan. Kemudian kita ubah warnanya supaya tidak membingungkan. Klik kanan, kemudian setting, kita pilih color, lalu pilih warna yang dimau. Nah, setelah itu, karena kita sudah memiliki 2 bidang di sini, 2 persegi, kita gabungkan titik-titik yang di sebelah kiri untuk membentuk persegi juga dengan menggunakan polygon tool. Kita hubungkan setiap titiknya. Nah,
Kita ubah warnanya juga supaya tidak membingungkan. Lalu kita juga gabungkan dengan polygon tool pada titik-titik yang ada di sebelah kanan. Sudah mulai terlihat ya bangun kubusnya di sini. Lalu kita klik dan pilih warna yang dimau. Kemudian kita gabungkan lagi yang bagian alas. Kita gabungkan juga yang bagian tutupnya. Nah, dan jadilah ini adalah kubus 2 dimensi dengan panjang sisinya yaitu 6 satuan. Untuk soal yang kedua yaitu buatlah tabung dengan jari-jari 3 satuan dan tingginya 5 satuan. Yang pertama kita buat slider untuk R. Kita letakkan di sini. Kita namakan dengan R. Lalu kita pilih di sini karena berhubung tadi dia mintanya 3 satuan, kita tulis di sini 3. Untuk maksimalnya terserah. Kemudian klik OK. Dan kemudian kita buat slider lagi untuk tingginya dengan kita namakan di sini T karena yang tadi dimintanya tingginya yaitu 5 satuan. Kita ubah di sini 5. Maksimalnya 7. Dan klik OK. Setelah itu kita inputkan rumusnya persamaan untuk membuat alas dari tabung yaitu X kuadrat dibagikan dengan R kuadrat, kita kalikan dengan 1 kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita buat tutupnya dengan menginputkan persamaan X kuadrat dibagi dengan R kuadrat, kita kalikan dengan 1 kuadrat ditambahkan dengan Y plus T kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini sudah kita dapatkan tutup dan juga alas dari tabung dengan jari-jari setiap tutup dan alasnya yaitu 3 satuan dan tinggi dari tabungnya yaitu 5 satuan. Kemudian kita inputkan di sini X sama dengan R dan juga X sama dengan negatif R. Nah, setelah itu kita buat intersect-nya. Setelah membuat intersect-nya, kita akan membuat segmen garisnya. Segmen garis dari AD dan juga BC. Setelah itu, kita hide persamaan X sama dengan R dan juga X sama dengan negatif R. Dan di sini kita punya tabung dengan jari-jarinya 3 dan tingginya yaitu 5 satuan. Untuk latihan soal yang ketiga yaitu buatlah kubus 3 dimensi dengan panjang sisi 6 satuan. Pertama, fitur 3 dimensi harus aktif terlebih dahulu. Karena sudah aktif, kita akan membuat persegi dengan panjang 6 satuan. Pertama kita buat titiknya, misalkan di sini. Oke. Setelah itu kita hubungkan keempat titik tersebut dengan polygon tool.
Kita klik alas kubus yang berada pada di grafik 3 dimensi, kemudian kita pilih extrude to prism. Kita klik kembali, lalu kita substitusikan di sini, inputkan 6 karena panjang setiap sisinya tadi yaitu 6. Klik OK. Nah, kita dapatkan di sini kubus dengan panjang sisinya yaitu 6 satuan. Untuk yang keempat, kita akan membuat piramida dengan alas segitiga dan tingginya yaitu 7 satuan. Yang pertama, kita buat alasnya terlebih dahulu yang berbentuk segitiga. Kita pilih regular polygon tool. Kita buat 2 titik sembarang, misalkan di negatif 2,2 dan 2,2. Kemudian kita pilih di sini 3. Klik OK. Nah, setelah itu kita klik alas yang berada pada grafik 3 dimensinya, kemudian kita pilih extrude to pyramid. Klik lagi, lalu kita inputkan tingginya. Berhubung yang diminta yaitu 7 satuan, kita inputkan di sini 7. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita dapatkan piramida dengan alas segitiga yang tingginya yaitu 7 satuan. Yang kelima yaitu buatlah jajar genjang menjadi prisma dengan tinggi 5 satuan. Yang pertama, kita buat jajar genjangnya terlebih dahulu. Kita buat 4 titik yang membentuk jajar genjang. Misalkan titiknya berada di negatif 2,5. Itu titik A nya, kemudian titik B nya yaitu di 4,5. Titik C nya berada di 2,2 dan titik D nya berada di negatif 4,2. Kemudian kita hubungkan keempat titik menggunakan polygon tool. Setelah itu kita klik jajar genjangnya yang berada pada di grafik 3 dimensi. Kita pilih extrude to prism. Klik kembali jajar genjangnya. Kemudian kita inputkan tingginya. Yang diminta yaitu 5. Kita inputkan 5, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita dapatkan prisma dengan alas jajar genjang dengan tingginya yaitu 5 satuan. Selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring kubus yang panjang sisinya yaitu 5 satuan. Kemudian animasikan. Yang pertama, kita buat kubusnya terlebih dahulu dengan mengklik bagian grafik 3 dimensi. Kemudian kita pilih cube. Kita pilih 2 titik yang ada di grafik 3 dimensi. Yang nantinya bisa membuat sisinya itu menjadi 5 satuan. Berarti di sini kita pilih 4. 4 kedua kan jaraknya 2. 2 ke 0 jaraknya 2. Berarti di sini kita pilih antara 2 dan 0 yaitu 1. Kita perbesar. Nah. Oke. Kita sudah punya kubusnya. Setelah itu kita buat jaring-jaringnya.
kita klik kubusnya, lalu kita pilih di sini net, klik kembali kubusnya, dan kita punya di sini jaring-jaring dari kubus. Lalu kita akan animasikan jaring-jaring kubus ini. Kita klik kanan slidernya, lalu centang animation. Nah, sehingga jaring-jaring kubus tersebut bisa bergerak sendiri, terbuka dan menutup. Setelah ini kita akan membuat jaring-jaring piramida dengan alas segitiga yang tingginya 5 satuan, lalu animasikan. Kita klik grafik 3 dimensinya, kemudian kita pilih piramid tool. Kemudian buat poligon atau alas pada grafik 3 dimensi dan buat tinggi piramid dengan memilih sembarang letak titik pada sumbu Z. Kita pilih di sini piramid. Karena alasnya segitiga, kita buat di sini titiknya -2 dan 2. Kemudian di sini di sumbu Y-nya kita pilih 2 juga. Kemudian kita tarik ke sumbu Z-nya. Untuk 5 satuan kita coba perbesar dulu. Nah, di sini kita sudah membuat bangunnya piramida dengan alas segitiga yang tingginya yaitu 5 satuan. Kemudian kita akan buat jaring-jaringnya. Kita klik piramidanya, lalu kita pilih net. Kita klik lagi, dan kita dapatkan di sini jaring-jaring dari piramida alas segitiga yang tingginya yaitu 5 satuan. Untuk menganimasikannya, kita klik slidernya di kanan, lalu pilih animation. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jaring-jaringnya menutup dan membuka sendiri setelah kita mengklik animation.